حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Atsabahullah. Sekarang kita akan masuk ke halaman yang ke-55. Poin yang ke-38, kata beliau, amrul aulad bis shalah. Merintahkan anak-anaknya untuk salat. Jadi termasuk pendidikan anak, jangan sampai lupa mengajarkan, mendidik anak kita agar salat. Yang paling terbaik usia berapa? Yang paling terbaik adalah usia 7 tahun. Sebelum-sebelumnya dididik, diarahkan bagus. Tapi ketika usia 7 tahun mulai diperintahkan dengan perintah yang agak tegas. 10 tahun gak mau sholat boleh dipukul, pukulan yang mendidik. Dan ketika usia 10 tahun pisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam tempat tidurnya. Yang anak laki-laki di kamar sendiri misalkan, atau anak perempuan di kamar yang lain, atau satu kasur tapi kasur pemisah kalau kamarnya sempit misalkan. Paham ya? Jangan dijadikan satu dicampur walaupun belum dewasa, agar terbiasa dengan perkara yang baik. Kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, jaa fi sunani Abi Dawud bi sanadin sahih min hadits Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Telah datang dalam Sunan Abi Dawud rahimahullah dengan sanad yang sahih dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika apa? Mereka usia 7 tahun. Sebenarnya belum dewasa mereka dan belum wajib bagi mereka salat. Ini tujuannya mendidik. Dididik anak biar apa? Paham mengenai salat 5 waktu sejak usia dini. 7 tahun diperintahkan untuk salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka karena tidak mau salat ketika usia berapa? 10 tahun. Belum dewasa juga. Kenapa dipukul? Agar dia itu lebih paham lagi. Paham ya? Pukulan yang sifatnya mendidik, bukan pukulan sampai pingsan, bukan ya. Pukulan yang mendidik. Jangan sampai sekali pukul pingsan, jangan. Ya, pukulan yang mendidik, sifatnya mungkin dia biar takut, agar barakallahu fiik, mengerjakan sholat, dikasih apa? Motivasi, bahwasanya amalan nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah apa? Sholatnya, seperti itu. Sholat itu rukun Islam yang 5, seperti itu. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidurnya. Maksudnya bagaimana? Pisahkan tempat tidurnya antara anak yang laki-laki dan anak perempuan. Mafhum? Nah, jangan dicampur. Bagaimana kalau rumahnya sempit, rumahnya sederhana, rumahnya nggak cukup? Minimalnya dikasih pembatas. Antara anak laki-laki dan anak perempuan kasih pembatas. Paham ya? Nah, walaupun belum dewasa tapi dilatih dengan yang terbaik, biar tidak apa? Biar tidak terjadi perkara yang tidak baik atau tidak bagus. Mafhum? Nah, seperti itu. Ini menunjukkan bahwa mendidik anak itu sejak kecil. Jangan menunggu dewasa.
Karena biasanya kalau udah dewasa itu sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena dia sudah terlanjur menjadi apa istilahnya, barakallahu fiik, batu yang keras. Paham ya? Sehingga untuk melunakkan kembali sangat berat. Berbeda dengan apa? Ketika masih kecil. Ibaratnya ketika dia masih kecil itu masih apa? Masih nurut, dengar apa yang disampaikan orang tuanya. Sehingga tumbuh dewasa dia akan paham kalau sholat 5 waktu itu wajib. Meninggalkannya adalah haram. Boleh enggak mengajak anak kecil ke masjid? Tidak ada larangan. Ada dalil hadis yang dhaif. Jangan antum jadikan rujukannya. Lafadznya dengan semakna jannibu masajidana anis sibyan wal majnun. Jauhkanlah masjid-masjid kami dari apa? Dari anak-anak kecil dan orang gila. Hadisnya lemah. Hadisnya apa? Lemah. Terus bagaimana? Silakan diajarin. Ketika dia masih rame ribut, nanti diajarin jangan rame, jangan ribut. Paham ya? Kalau perlu dia sholat di samping apa? Orang tuanya, biar terbiasa. Tidak ada larangan. Paham ya? Tidak ada larangan. Kita lihat aja biar tambah jelas. Qala asy-syarihu asbahullah dal haditsu ala wujubi amril aulad bis shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wajibnya merintahkan anak-anaknya untuk salat. Wal aslu fi awamrillah subhanahu wa ta'ala wa rasulih al-wujub. Ini dalam kaidah usul. Dan hukum asalnya perintah Allah dan perintah Rasulnya itu wajib hukum asalnya. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub, itu kaidahnya dalam ilmu usul. Pada asalnya suatu perintah itu hukumnya adalah wajib sampai datang faktor yang memalingkan dari perkara yang wajib. Contohnya siwak. Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka agar bersiwakan setiap kali mau salat. Tapi kalau itu diwajibkan, berat atau tidak? Berat. Akhirnya dari perkara yang wajib terpalingkan menuju as-sunnah, hukumnya sunnah pakai siwak. Karena kalau diwajibkan berat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Nah, hukum asal perintah menunjukkan apa tadi? Wajib. Wala yaqiful amr 'indal balagh. Dan tidak terhenti perintah tersebut ketika menyampaikan saja. Salat setelah itu tidak. Bisa dipahami? Enggak berhenti sampai situ. Bal 'indal muhafaza 'ala shalah kama yajib. Bahkan merintahkan anak tersebut untuk menjaga salat tersebut sebagaimana yang wajib. Paham ya? Bukan sekedar salat sana. Diajari salat yang benar. Jangan salatnya ngebut kilat khusus, jangan. Paham ya? Salat tenang, tumakninah, paham ya? Walaupun tidak harus panjang bacaannya. Karena dipermisalkan orang yang salatnya ngebut itu bagaikan apa? Ayam yang matok makanan. Jengkulit itu. Apaan ya? Contoh aja. Enggak baca apa-apa, langsung apa? Salatnya cepat sekali, padahal ada rukun-rukun di situ. Mafhum? Dan ingat, jangan pernah salat cuma diam 1000 bahasa, enggak sah salatnya. Biasanya salatnya orang yang banyak pikiran, apaan ya? Nah, barakallahu fiik, banyak pikiran, banyak masalah, salatnya dari awal salatnya Masya Allah nih ya, salatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi enggak sah apa-apa. Diam gini. Enggak sah salatnya. Ditanya baca apa? Baca dalam hati. Ke dalam hati bukan baca namanya batin. Apa ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau yang namanya salat itu ada lafaz-lafaznya. Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Salat, bacaannya dibaca. Kalau banyak pikiran bagaimana banyak masalah, itu dipending dulu. Nanti. Sekarang salat dulu. Setelah selesai salat kok terpikir lagi, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau salat fokus, salat kok diam aja. Enggak baca wala syai', diam. Allahu Akbar. Enggak sah salatnya. Fatihahnya mana? Rukun. Ya mungkin kalau terjadi seperti itu dikondisikan. Makanya ada yang namanya apa? Salat nafilah. Salat-salat qabliyah ba'diyah fungsinya untuk menambal kekurangan yang ada pada salat wajib. Dalam hadis Abi Hurairah rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, ketika menjumpai dalam salat wajib itu ada kerenggangan, ada kekurangan, Allah Ta'ala mengatakan ungduru hali abdi min tatawu'in fayukammal biha man intaqasa minal fariidhah. Lihatlah apakah hambaku itu punya salat sunnah, punya amalan salat sunnah qabliyah ba'diyah, sehingga bisa menyempurnakan kekurangan pada salat wajibnya. Lihat,
fungsi salat qabliyah ba'diyah. Paham ya? Keutamanya besar. Naam, man shalla salatan, barang siapa yang salat isna asyar rak'ah fil yaum, atau dengan semakna ya, barang siapa yang salat dalam sehari itu 12 rakaat salat sunnah maksudnya, maka akan dibangunkan dia di surga, rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga, bayangkan. 12 tersebut rinciannya yang Anda dapatkan, mungkin atau bisa mengkondisikan yang lainnya, 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Paham ya? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Itu 12 rakaat yang disebutkan sebagian para ulama rinciannya. Terus boleh enggak 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya? Liman sya', bagi yang mau silakan. Lafadznya liman sya' bagi yang mau. Paham ya? Berdalilkan hadis yang umum, baina kulli adzanaini shalah. Setiap antara adzan dan iqamah itu ada salat. Pakai dalil umum itu. Paham ya? Naam. Terus kalau berdoa bagaimana? Bagus. Berdoa antara adzan dan iqamah apa? Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah enggak ditolak. Pahami ya? 12 rakaat tadi jaminannya apa? Dibangunkan rumah di surga. Salat apa tadi 12 tadi? Salat tatawwu'. Salat qabliyah ba'diyah. Mafhum? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Paham ya? Naam. Totalnya 12 ya. Wa na'am barakallahu fiik. Itu jaminannya apa? Rumah di surga, Masya Allah. Makanya ketika Allah Ta'ala mengatakan ungduru hal li abdi min tatawwu'in, lihatlah hambaku ada enggak pahala salat tatawwu', salat sunnah yang akan bisa menyempurnakan salat, pahala salat wajibnya yang kurang tadi. Kalau ada, untuk menambal. Itu penting sekali ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini barakallahu fiik, kata beliau, li'annal aulada amanatun, karena anak-anak itu amanah. Jadi antum ketika diamanahi seorang anak jangan lupa mendidiknya. Wa yadkhul fi dzalika ta'limuhum sifat salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim sahih. Dan masuk dalam perkara tersebut amanah tadi mengajarkan anak-anak mereka sifat salat nabi dari takbir sampai salam. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang rukun apanya? Yang rukun baca takbirnya atau gerakkan tangannya, ngangkat tangannya? Baca takbirnya, takbiratul ihram. Jadi kalau antum lupa enggak angkat tangan, Allahu akbar, sah. Tapi kalau antum ngangkat tangan tapi enggak baca takbir, enggak sah. Enggak sah. Karena rukunnya itu bukan ngangkat tangannya tapi apa? Takbiratul ihram. Jadi pahami ya, jangan sampai terbalik. Kita lihat di sini. Wa bayanun annaha ruknun 'azimun min arkanid din, dan juga menjelaskan bahwasanya salat itu merupakan rukun, pondasi yang agung dari pondasi-pondasi agama ini. Yang namanya pondasi kalau tidak sempurna, roboh bangunan di atasnya. Kata Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat anjaha wa aflah, wa in fasadat khaba wa khasir. Apa artinya? Sesungguhnya nanti dari kiamat amalan yang pertama kali dihisab yang ada pada hamba tersebut adalah apa? Salatnya. Jika baik salatnya, dia akan apa? Anjaha wa aflah, akan berhasil dan beruntung. Wa in fasadat, jika rusak salatnya, khaba wa khasir, dia akan bangkrut dan rugi, wal'iyadzubillah. Paham ya? Sangat disayangkan ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah paham salat lima waktu adalah wajib tapi masih berling, kober dan eling. Salatnya ketika kober sempat, ketika eling ketika ingat. Allahul musta'an, nasallahu an yahdiyahum. Padahal perkara salat bukan perkara kecil loh ya. Bagus salatnya, bagus semua amalannya. Jelek salatnya, jelek semua amalannya. Lihat itu. Naam. Kita lihat lagi. Wala yatimuddin illa biha, dan agama ini enggak sempurna kecuali dengan salat tersebut. Ma'atikrari tadhkir wan nush wa ta'dib, bersamaan mengulang-ulang. Lihat, mengulang-ulang tadhkir, mengingatkan, wahai anakku, wahai putraku, salat. Termasuk nasihat Luqman al-Hakim pada anaknya apa? Ya bunayya aqimus shalah, ya kan? Wahai putraku, tegakkanlah salat. Salat. Naam.
Wa nush dan nasihat, wa ta'dib dan adab. Hatta wa in karrara al aulad at-tahawun. Ini wajar yang namanya anak. Walaupun anak itu apa? Mengulang-ulang tahawun, kadang meremehkan, kadang bermudah-mudahan, yang namanya anak, ya kan? Tapi kita ajak terus, ayo sholat. Boleh nggak kita ngajak sholat anak kita dikasih iming-iming, boleh nggak iming-iming? Tahu iming-iming? Dikasih motivasi lah, belikan permen misalkan, atau belikan mainan, itu tidak ada salahnya selama tidak berseberangan dengan syariat. Walaupun awal mulanya dia sholat gara-gara makanan, gara-gara minyak wangi, gara-gara mainan, lama-lama semoga nanti setelah dinasihatkan, diajarkan bahwasanya harus ikhlas, itu semuanya akan hilang. Ini hanya melatih pertama kali dulu agar terbiasa. Paham ya? Mau sholat sudah bagus, mafhum. Tapi tetap kita nasihatkan bahwasanya sholat itu harus karena Allah, ya kan, lillah, bukan karena makanan, bukan karena apa? Mainan. Cuman kadang-kala untuk mancing, biar terbiasa dan mau, itu tidak masalah. Mafhum? Kita lihat di sini. Wal yahris al-ab ala istihabi abna'i ma'ahu ilal masjid. Penting ini. Dan hendaknya seorang bapak semangat untuk mengajak anak-anaknya bersama dia ke masjid, enggak ada larangan. Terutama ini anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan bagaimana? Ada yang berikutnya. Wa tahris al-um ala amri banatiha lil qiyam bis shalah ma'aha fil bait. Dan hendaknya seorang ibu semangat untuk merintahkan putri-putrinya di rumah untuk menegakkan sholat bersama dia. Jadi yang anak putri pun di rumah sama ibunya dilatih. Ayo sholat sama ibu misalkan. Agar terbiasa, ya kan? Kalau anak laki-laki diajak ke masjid, ayo ke masjid. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kenapa? Li'annal khaira 'adah. Karena kebaikan itu muncul seringnya karena kebiasaan. Jadi karena terbiasa ke masjid akhirnya muncullah kebaikan, dia seringnya ke masjid. Paham? Beda kalau dia sering diajak ke pasar. Ke masjid jarang, ke pasar terus misalkan. Dia paling ngajaknya ke pasar. Karena anak kecil seperti itu. Dia melihat mana yang sering dia lakukan, itulah yang dia jadikan tolak ukur. Paham ya? Tapi kalau kebaikan barakallahu fiik itu pasti akan melahirkan kebaikan yang serupa. Kita lihat pantunnya. Wa yansha'u nasyi'ul fityani minna 'ala ma kana 'awwadahu abuhu. Artinya, dan anak itu akan tumbuh dewasa di antara kami sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Awadahu abuh itu yang dibiasakan oleh bapaknya. Bapaknya membiasakan apa untuk anaknya? Membiasakan sholat di masjid, anaknya ikut. Membiasakan barakallahu fiik, judi, anaknya nggak jauh beda. Membiasakan anaknya mencuri, wal'iyadzubillah, anaknya pun tidak jauh beda. Jadi anak itu akan mengikuti langkah bapaknya itu biasanya. Paham ya? Kita ibaratkan apa kemarin? Cermin. Kalau cerminnya rusak, pecah, anaknya pun tidak jauh dari cermin tersebut. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim. Kesimpulannya barakallahu fiik, poin yang kita ambil pada malam hari ini adalah apa? Mendidik anak itu sejak dini. Jangan nunggu terlambat. Menangis di awal itu lebih baik daripada menangis di akhir. Dalam artian bagaimana? Di awal mula kita menasihatkan sempat menangis itu enggak masalah. Tapi jangan nanti di akhir menangis karena menyesal. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.